Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dada Taufikur Rahman. Prodi saya Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Yang soal pertama, apa saja filsafat Islam yang ditentang oleh Imam Al-Ghazali dan dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali. Sini saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, salah satu karya Al-Ghazali terkenal adalah Tuhfatul Al-Falsifah atau diterjemahkan sebagai keracunan para filsuf. Karya disebut juga kontroversial karena dianggap sebagai penyebab mundurnya minat terhadap filsafat dalam dunia Islam, khususnya yang berakar pada filsafat Yunani. Para filsuf yang dimaksud di sini adalah kelompok peripatik, parapatetik, atau orang-orang yang pemikirannya dipengaruhi oleh Platon, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Dalam Tuhfat Al-Ghazali menyebutkan dua nama, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dalam Tuhfat Al-Ghazali menulis 20 bab sanggahan terhadap pandangan para filsuf terkait beberapa hal, diantaranya tentang eternitas alam, tentang ketidakmungkinan Tuhan terlibat pada urusan-urusan partikular, serta kebangkitan jiwa saja di hari kiamat. Menurut Al-Ghazali, pandangan semacam itu bisa membuat para filsuf keluar dari Islam. Dalam pandangan para filsuf yang diurai Al-Ghazali, mereka meyakini bahwa alam tercipta melalui emanasi yang diturunkan dari prinsip pertama, yaitu Tuhan. Dengan demikian, tidak ada celah untuk ketiadaan menjadi ada, atau disebut juga awal temporal. Mengapa? Dalam pandangan para filsuf yang diurai Al-Ghazali, awal temporal tidak mungkin karena Tuhan tidak berada pada awal temporal. Dan untuk menciptakan awal temporal itu, Tuhan memerlukan intensi dan kehendak. Intensi dan kehendak ini dalam pandangan para filsuf yang diurai Al-Ghazali dianggap tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Karena jika demikian adanya, maka Tuhan dikenakan kehendak bebas. Tuhan bagi para filsuf menjadikan alam karena sifat akibat yang terikat hukum keniscayaan. Yang pertama, sanggahan Al-Ghazali, tidak Tuhan mengadakan, dan apabila dia menghendaki, dia menghancurkan selama aktivitas-aktivitasnya ini. Dia tidak mengalami perubahan, hanya hasil pembuatannya lah yang mengalami perubahan. Yang kedua, sanggahan Al-Ghazali, yaitu setiap gerakan didasarkan pada perbuatan Tuhan, yang hal-hal oleh para filsuf disebut sebagai gerakan dari pelaku hanyalah bersifat metaforis. Kemudian dalam pandangan para filsuf yang diurai Al-Ghazali disebut juga bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan suatu pengetahuan universal yang tidak termasuk ke dalam pembagian waktu dan tidak berubah-ubah sejak masa lampau hingga masa mendatang. Dilanjutkannya, tidak ada sesuatu pun, bahkan partikel atom di langit atau bumi, yang tersembunyi dari pengetahuannya. Hanya saja Tuhan mengetahui tiap partikularia secara universal. Yang ketiga, sanggahan Al-Ghazali, yaitu memang kenapa jika Tuhan mengetahui segala fenomena temporal, tentu pengetahuan itu akan merupakan suatu tanda kesempurnaan, bukan kekurangan atau penundukan. Yang keempat, sanggahan Al-Ghazali, yaitu hubungan sebab akibat dalam dunia bukan suatu yang niscaya, melainkan semuanya terjadi atas kehendak Tuhan atau yang terlibat dalam fenomena temporal dan partikular. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali agak mirip dengan Humi terkait skeptisismenya pada hubungan sebab akibat. Kemudian Al-Ghazali juga mengurai pandangan para filsuf terkait penolakan mereka terhadap kebangkitan tubuh di hari kiamat, penolakan atas kesenangan fisik di surga dan rasa sakit secara fisik di neraka. Yang kelima, sanggahan Al-Ghazali, yaitu menggabungkan yang bersifat spiritual dan fisik adalah lebih sempurna, dan hal itu mungkin saja.
Yang keenam, sanggahan Al-Ghazali yaitu yang dimaksud dengan kebangkitan adalah kebangkitan tubuh-tubuh dan dimungkinkan dengan baik tubuh itu dibuat dari materi serupa seperti yang asli atau dibuat dari materi tubuh yang lain atau juga dari sesuatu materi yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Yang ketujuh, sanggahan Al-Ghazali hal-hal yang menyangkut masalah eskatologis atau ukhrawi yang dijanjikan kepada kita yang kita tidak merupakan hal yang mustahil bagi kuasa Allah. Karenanya kita harus memahaminya dalam kerangka eksplisit pernyataan. Meski menjadi penyebab kemunduran minat terhadap filsafat dalam dunia Islam, ada hal-hal yang mesti yang diingat dalam serangan Al-Ghazali ini. Yang pertama, Al-Ghazali menyerang para filsuf lewat pemahaman filsafat yang juga tinggi. Yang kedua, sebelum menulis Tahafut Al-Ghazali menulis Maqasid Al-Falasifah yang isinya mengurangi dengan menjernihkan pemikiran para filsuf. Kesimpulan di atas adalah Al-Ghazali mengecam keras terhadap 3 kesimpulan para filosof yang keabdian alam pengetahuan Tuhan sebatas pada yang universal dan jasad tidak dibandingkan pada akhir zaman. Menurut Al-Ghazali, 3 kesimpulan itu mengatakan seorang muslim pada kekafiran. Rupanya Al-Ghazali telah salah paham terhadap 2 dari 3 kesimpulan para filosof tadi. Yang pertama mengenai keabadian alam. Al-Ghazali menganggap bahwa filosof telah musyrik karena ada 2 identitas yang sama-sama qadim yaitu Tuhan dan alam. Padahal yang qadim hanyalah Tuhan, sehingga beliau menyimpulkan bahwa alam ada dengan sendirinya tanpa membutuhkan Tuhan. Sebenarnya alam disebut qadim oleh filosof bukan berarti keberadaan alam itu tidak butuh kepada Tuhan. Memang secara temporal atau zamaniyah, Tuhan dan alam sama-sama ada sebelum adanya ruang dan waktu. Itulah yang dimaksud dengan qadim oleh para filosof. Sementara jika dilihat dari zatnya atau zati, keberadaan alam itu butuh kepada Tuhan, sehingga alam itu tetap baru atau hadis sebagai lawan dari abadi yaitu qadim. Maka secara temporal alam bersifat qadim, tetapi secara zat alam tetap bersifat hadis yaitu yang disalahpahami oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Al-Ghazali keliru ketika mengartikan bahwa pengetahuan Tuhan terhadap alam itu bersifat universal, tidak partikular. Al-Ghazali menganggap bahwa para filosof telah mengingkari sifat maha tahu yang dimiliki Tuhan sebagaimana keterangan yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sebenarnya filosof tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui yang partikular dan alam ini. Tetapi filosof mengatakan bahwa secara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia dalam mengetahui alam ini. Pengetahuan Tuhan itu sebagai sifat atau ilat dari alam ini. Sementara pengetahuan manusia itu sebab akibat maklu dari alam ini. Atau maklu ya guys ya. Pengetahuan Tuhan tentang alam ini sudah pasti benar, sehingga alam ini akan mengikuti pengetahuan Tuhan tersebut. Alam menjadi akibat atau maklul dari pengetahuan Tuhan yang dalam hal ini menjadi sebab atau ilat. Pengetahuan manusia berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap alam ini, sehingga pengetahuan itu tergantung kepada alam, maka alam menjadi sebab atau ilat bagi pengetahuan manusia yang dalam hal ini menjadi akibat atau maklul. Kesalahpahaman yang dialami oleh Imam Al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya fatwa dari seorang ulama besar itu pasti benar. Fatwa beliau bahwa filsafat itu berbahaya adalah tidak benar karena dibangun atas persepsi yang keliru terhadap kesimpulan para filosof tadi. Pemaparan di atas memberikan informasi kepada kita perihal Al-Ghazali mengharamkan filsafat, yaitu karena beberapa kesimpulan para filosof. Kesimpulan-kesimpulan tersebut sebenarnya berkaitan dengan ajaran Neoplatonisme yang muncul pada abad ke-2 Masehi. Aliran ini mengatakan bahwa Tuhan itu mutlak berbeda dengan alam. Tuhan yang maha tinggi tidak patut menciptakan alam yang rendah ini. Maka untuk menjelaskan bagaimana terciptanya alam ini, aliran Neoplatonisme menganggap bahwa ada yang mewakili Tuhan untuk mengatur alam ini, yakni yang dinamakan dengan nous atau akal. Ajaran tersebut telah mengantar para filosof Muslim kepada 3 kesimpulan tadi. Dengan demikian, sebetulnya Al-Ghazali tidak menolak keseluruhan sistem
filsafat yang selama ini dibangun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sanggahan atau kritik Ibnu Rushd terhadap Imam Al-Ghazali yang terdapat pada kitab Tahafutut Tahafut. Sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, umat Muslim dan Kristen bertemu untuk pertama kalinya di kancah kebudayaan. Bersama dengan itu, Damaskus menyaksikan gejolak pencarian. Gejolak ini memang sangat politis, bahkan tragis. Akibatnya terjadi tumpah tindih konflik dalam urusan agama dan politik dalam sejarah Islam. Pada masalah agama ada perselisihan teologis antara kelompok Qadariyah, pendukung kehendak bebas, dan kaum tradisionalis yang terkenal sebagai pendukung takdir Tuhan atau Jabariyah. Sejak saat itu, para teolog rupanya merasakan kebutuhan yang luar biasa pada filsafat secara umum dan logika secara khusus sebagai alat bantu untuk menjernihkan konsep dan membantu metode pembuktian mereka. Akan tetapi, setelah mengalami perkembangan filsafat yang begitu pesat di belahan dunia timur selama abad 10 dan 11 Masehi, 11 filsafat dijadikan cadangan oleh kaum Asy'ariyah dan kelompok literatis Zahriri lainnya. Untunglah saat itu filosofi meredup. Kita tahu Al-Ghazali menyerang filosof muslim dengan menyanggah dari 3 butir pendapat filosof muslim, yaitu dengan qadimnya alam, Allah tidak tahu yang partikular, dan kebangkitan jasmani di akhirat. Bahkan tidak segan-segan Al-Ghazali menghukumi kafir. Tak ada filosof muslim yang berani menjawab kritikan Al-Ghazali kecuali Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menyanggah argumentasi Al-Ghazali dengan buku Tahafut al-Tahafut. Menurut Ibnu Rushd, bukan pemikiran filosof muslim yang sesat pemikirannya, melainkan pemikiran Al-Ghazali yang keliru atau rancu. Dalam pemikirannya, Ibnu Rushd mengatakan salah satu kitab Al-Ghazali yang bersifat Tahafut al-Falasifah seharusnya dirubah menjadi Tahafut Abi Hamid, keduanya pemikiran Abu Hamid. Yang pertama isinya qadimnya alam, pendapat Al-Ghazali terhadap penciptaannya alam semesta, yaitu alam diciptakan dari tiada menjadi ada. Pencipta dari ketiadaannya membutuhkan adanya pencipta, dikarenakan yang ada itu tidak butuh kepada sang pencipta. Artinya Al-Ghazali mengatakan bahwa alam diciptakan dari tiada menjadi ada. Sedangkan menurut filosof muslim, alam ini qadim, artinya alam ini diciptakan dari sesuatu materi yang sudah ada. Bagi Ibnu Rushd, Al-Ghazali itu sangat keliru dengan menarik kesimpulan bahwa tidak ada salah satu filosof muslim yang mengatakan kekadimannya alam itu sama dengan kekadimannya Tuhan. Akan tetapi yang mereka maksud adalah yang ada berubah menjadi ada bentuk lain, sedangkan menurut filosof muslim adalah mustahil sesuatu yang tidak akan menjadi ada. Oleh karena itu, ada alam ini pasti qadim, ada dengan dirinya. Dari sinilah Al-Ghazali mulai berpikir bahwa ketika Allah menciptakan alam, yang ada hanyalah Allah sendiri, tidak ada selain dirinya sendiri. Sedangkan menurut pemikiran filosof muslim yang mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan alam sudah ada sesuatu selain Allah. Artinya dari sesuatu yang sudah ada itulah alam diciptakan oleh Allah. Maka dari itu filosof muslim mengatakan bahwa alam itu qadim. Untuk mendukung kritik Ibnu Rushd mengembangkan jumlah ayat Quran, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 21 dan surat Hud ayat 11 dan Fussilat ayat 41 sampai 11, juz 11, dan Al-Mu'minun juz 23. Dari kutipan ayat ini dapat disimpulkan bahwa sebelum alam diciptakan sudah ada sesuatu yang lain, yakni air dan uap. Menurut Ibnu Rushd, pendapat filosof
Muslim sesuai dengan ayat ini, sedangkan menurut teolog Muslim ayat tersebut tidak sesuai dengan adanya alam. Ibnu Rus berpendapat itu hanya pendapat perbedaan antara kaum teolog Muslim dan filosof Muslim yang memikirkan arti kata al-hadis dan qadim. Bagi kaum teolog Muslim, al-hadis diberi arti menciptakan sesuatu dari tiada, sedangkan bagi kaum filosof Muslim berarti mewujudkan dari ada menjadi ada dan membentuk lain. Demikian pula kaum teolog Muslim mengartikan qadim berarti sesuatu. Muslim mengartikan sesuatu yang mempunyai wujud tanpa sebab, sedangkan kaum filosof Muslim qadim yang artinya sesuatu yang kejadiannya dalam keadaan terus-menerus tanpa awal dan tanpa akhir. Untuk lebih jauh mengenal keabadian alam, Ibnu Rus sendiri membedakan dua macam keabadian, yaitu keabadian dengan sebab dan keabadian tanpa sebab. Menurut Ibnu Rus, hanya Tuhanlah yang memiliki keabadian tanpa sebab, sedangkan alam ini memiliki keabadian dengan adanya sebab atau perantara gerak. Jadi Ibnu Rus, alam itu sebenarnya abadi, tetapi keabadiannya itu tidak sama seperti keabadiannya Tuhan. Karena alam itu abadi karena adanya pergerakan atau perantara, sedangkan Tuhan dia abadi tanpa adanya sebab, perkara atau sebab perantara, seperti hanya keabadian alam. Apabila diperhatikan dengan cermat oleh seorang filsuf yang pendiriannya teguh pada aliran rasionalisme, pada berpendapat bahwa segala sesuatu tidak akan terlepas dari sebab musabab, bahkan penyebabnya adalah asas ilmu alam dan asas filsafat rasional. Jadi orang yang membenarkan sanggahan Al-Ghazali bahwa sebab musabab bukanlah sebagai kepastian tetapi sebagai kebiasaan atau adat, menurut Ibnu Rus, orang yang berpendapat seperti itu dia sudah mengingkari hatinya sendiri atau mengakui omong kosong untuk membantah apa yang dihadapannya. Untuk itu Ibnu Rus mengembalikan sebab musabab pada 4 sebab pokok ilah sebagaimana yang telah dikenalkan oleh Aristoteles, yaitu yang pertama ilah maddiyah, sebab material, sebab musabab yang berkaitan dengan benda. Yang kedua ilah suwariyah, yaitu sebab formal, sebab musabab yang berkaitan dengan bentuk atau bentuk. Yang ketiga ilah fa'ilah, yaitu penyebab efisien, sebab musabab yang berkaitan dengan daya guna. Yang terakhir 4 ilah ghaiyah, atau sebab akhir, sebab musabab yang berkaitan dengan tujuan. Dalam buku Fasl al-Maqal, Ibnu Rus menjelaskan bahwa pertikaian antara mereka tentang alam ini hanyalah persoalan dari segi penamaan atau semantik. Lebih lanjut dikatakan mereka menyesal bahwa semua yang ada ini dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama mewujudnya karena sesuatu, yang lain dari sesuatu. Dengan artinya wujudnya ada pencipta dan diciptakan dari benda serta didahului oleh zaman. Jenis ini adalah benda-benda yang dapat diketahui dengan indera seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, dan lainnya. Wujud ini dinamakan dengan baharu. Dengan demikian Ibnu Rus menyimpulkan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, akan tetapi beda dengan cara manusia mengetahui sesuatu, karena pengetahuan Tuhan sebab adanya segala sesuatu, sedangkan pengetahuan manusia serba terbatas yang merupakan efek dari adanya sesuatu di alam ini yang ditangkapnya dan melalui panca indera. Pada 4 Ibnu Rus tentang kritik Al-Ghazali terhadap filosof Muslim tentang kebangkitan jasmani di akhirat itu tidak ada, itu tidak benar. Para filosof Muslim tidak berpendapat sebagai itu. Ibnu Rus menjawab secara tegas bahwa semua agama meyakini adanya kehidupan kedua setelah kematian, tapi berbeda penemuan mengenai bentuknya. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa yang hidup hanyalah rohani, dan ada pula yang mengatakan rohani dan jasmaninya saja. Menurut Ibnu Rus, sikap Al-Ghazali sendiri tidak konsisten, saling bertentangan dengan ucapannya sendiri. Dalam buku Tahafut al-Filsafah, Al-Ghazali mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang berpendapat bahwa kebangkitan jasmani tiada ada. Akan tetapi dalam buku mengenai tasawuf yang mengabarkan bahwa pendapat kaum sufi yang ada hanyalah kebangkitan rohani.
Dari argumentasi di atas dapat dikemukakan bahwa pandangan antara Al-Ghazali dan pandangan para filosof Muslim hanya perbedaan penafsiran tentang ajaran dasar dalam Islam, bukan perbedaan antara penerima atau menolak ajaran dasar tersebut. Dengan kata lain, hanya perbedaan ijtihad antara Al-Ghazali dan filosof Muslim, atau bisa dikatakan hanya perbedaan antara otak Muslim dengan otak Muslim yang lain dengan memahami ayat-ayat tentang kebangkitan di akhirat. Hal ini lumrah terjadi di kalangan ulama Islam. Perbedaan seperti ini tidak membawa pada kekafiran. Ini dibuktikan pada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang benar dalam berijtihad, maka ia dapat dua pahala. Dan barang siapa yang salah dalam ijtihadnya, ia akan mendapat satu pahala. Dengan demikian, menurut Ibnu Rus, tuduhan kafir yang disungguhkan oleh Ghazali terhadap para filosof Muslim tidak pada tempatnya, alih-alih implementasinya keliru. Terlepas dari hal yang di atas, agaknya permasalahan Ibnu Rus dan Al-Ghazali ini dapat diartikan persatuan orang-orang mukmin atau khusumat al-mu'minun. Dan artinya kesamaan pendapat antara mereka. Ibnu Rus cenderung berpendapat bahwa kebangkitan di akhirat nanti hanya wujud rohaninya saja. Ia tidak mungkin bangkit bersama dengan jasmani. Walaupun bangkit bersama dengan jasmani, walaupun kebangkitan ukhrawi tersebut dalam bentuk fisik, ruh atau jiwa yang menyatu kembali dengan jasad yang baru, bukan jasad yang sudah mati. Dikarenakan jasad yang sudah mati itu hancur dan lenyap disebabkan kematian. Sedangkan yang telah hancur mustahil dengan kembali seperti semula. Jadi benang merahnya sudah jelas bahwa jika manusia sudah mati, maka jasadnya akan hancur sebab kematiannya, dan jiwa atau ruh itu tidak hancur. Karena ruh di akhirat kelak yang nanti akan hidup dan memasuki jasad-jasad yang baru. Sekian dari jawaban soal UAS tentang filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.